Allah Ta'ala menyebutkan perihal tadi al-maisir, kemudian juga goror dan riba. Mari Duh, gimana ya dagangan gua? Tapi nggak apa-apa lah. Jelita mau nanya? Ya, Oh boleh, nggak boleh? Silakan dong. Silakan Jelita, mau nanya apa, Neng? Pak Ustadz ya, kalau kita jual barang, tapi ternyata yang beli itu pakein barang kita yang udah kita jual itu dipakein sama tindakan maksiat gitu. Itu kita ikut dosa nggak sih Pak Ustadz? Ah iya tuh. Ya. Jadi kalau misalkan memang kita tahu transaksi itu terjadi dan nanti si pembeli dipakai untuk berbuat maksiat, kita sudah tahu sebelumnya, kita tetap jual, itu dosa. Karena sudah tahu. Ya. Nah, kalau misalkan memang kita tidak tahu, ini si pembelinya kita tidak kenal, dia datang ke warung Mas Pras, lantas Jelita jual, ternyata begitu dibeli sama mereka, ya ternyata dipakai untuk hal-hal yang negatif. Dan itu kita tidak tahu, itu tidak ada kaitan dosa sama kita. Oh gitu Pak Ustadz ya? Iya. Sebelum jadi pedagang Pak Ustadz, hal apa yang kita harus pahamin agar jual kita itu berkah gitu Pak Ustadz? Ya. Jadi pertama harus tahu yang kita kerjakan ini perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah. Luar biasa. Yang kedua seperti ikhtiar Mas Pras begini, buka warung kelontong, juga baju, itu sunnah yang mengikuti perbuatan Nabi. Nah yang ketiga, karena tadi di saat kita jujur, yang betul-betul amanah, maka yakinkan keuntungannya itu yang diterima oleh kita bahkan keluarga kita, ini yang nanti berdampak untuk nilai keberkahan, rumah tangga jadi sakinah, putra-putrinya juga soleh-soleha. Amin. Inilah yang betul-betul keistimewaannya, jadi mendapatkan surga sebelum surga. Wah, keren banget. Iya. Jadi betul-betul tuh, ya Allah, dari Pondok Indah ke Empang 3. Terasa indah berumah tangga, karena betul-betul jadi antara suami istri, putra putri semuanya pada akur. Luar biasa. Luar biasa. Itu nilai barokahnya. Luar biasa Pak Ustadz. Nah kalau ini Ustadz, perbedaan masyir, garar, dan riba dalam hukum jual beli. Ya, ini diabadikan di dalam Al-Quran surat di surat Al-Maidah, ya, di mana Allah Ta'ala menyebutkan perihal tadi al-maisir, kemudian juga goror dan riba. Ini semua hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama. Goror itu jual beli yang penuh tipu daya. Oke, gimana? Ya, contoh sekarang secara online, kita nih si pembeli terprovokasi karena ada mobil yang dimana tahun 2017. Benar. Saya nggak perlu sebutkan namanya karena royalti. Iya. Betul. Betul. Es kemong pakai roti. Cakep. Namanya lagi syuting, ngomong harus hati-hati. Benar. Benar Ustaz. Ternyata Ebel tertarik. Terus? Yang memang pasarannya secondnya aja 300 juta, tapi dia jual 100 juta. Iya, Subhanallah. Subhanallah. Nah, penasaran nih. Iya. Karena lihat gambarannya di sosmed tuh. Betul-betul warnanya bagus banget. Bagus, kemudian juga kondisinya masih mulus. Oke, akhirnya kalau mau udah terjadi tuh saling WA-an karena ada nomor WA-nya. Iya. Nah, minta untuk DP. Nah, Ebel percaya kan? Transfer deh 50 juta. Iya, begitu sampai dia datangin sama Ebel untuk menyelesaikan mau ngambil barangnya di kendaraan yang di luar pasaran 300 juta, ternyata semuanya jong. Ais. Pembohong. Dusta. Itu goror. Itu goror. Ustaz. Nah, kalau itu tadi apa? Riba. Riba. Ya. Jadi kalau riba ini ternyata Ebel lagi ada kebutuhan. Kemudian curhatlah sama Pras. Pak Ustadz, instruksi Pak Ustadz. Jangan ke saya dulu Pak Ustadz. Pras lagi. Lu lah. Oke. Lu yang cocok. Saya balik. Pras yang balik. Ya.
si Mas Pras lagi kontrol warungnya, Iya. karena makin berkah. Iya. Habis orang-orang jualnya 2 juta, dia jual 5.000. Oh, tapi berkah. Oh, berkah. Enak jadi bos. Bos. Begitu lewat, ada orang yang lagi kelihatan mukanya tuh rada madesu. Ya. Masa depan suram. Oke. Madesu masa depan suram. Iya. Ya, ya. Siapa itu ya? Ebel. Kan tetap dari Pras dulu. Iya, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Kan Iya. gua dulu kan Iya, dulu. iya. Balik lagi baru ke lu. Terus Iya, akhirnya dia yang Mas Madesuni Iya. curhatlah ke Mas Pras yang nyaman, yang enak Iya. gitu kan. Lantas curhatnya apa? Mau minjem uang. Gitu. Berapa Bel? Gitu kan. 2 Nah, juta. ternyata 2 juta. Boleh Bel, ente minjem uang sama Ana 2 juta. Tolong ya kalau sekarang ini di bulan, sebutlah. Mau bulan apa? Contohnya? Januari. Januari aja. Januari. Ya, nanti tolong ya bulan depan Februari di tanggal yang sama jatuh temponya bayar. Jadi berapa? 2.100.000. Nambah 100. Nambah tuh. Nah, ini 100 ini yang disebut riba. Oke, karena ada bunganya Ada itu. bunganya. Ya, Oh. begitu. Jadi harusnya kalau kita pinjam tuh harusnya nggak ada bunga. Nah, kalau misalkan memang seperti yang tadi diadakan akad, ya maksudnya ijab kabul dan transaksi yang harus sama-sama sepakati, ternyata Ebel pun ini aja minjem kan lagi kesusahan dan merasa daripada nggak punya uang nih, ada kebutuhan, akhirnya hati walaupun kecewa gitu kan dijalani. Nah, itulah yang disebut riba. Riba. 100-nya itu. Paham, Bel? Paham banget, Pras. Gua nggak mau lagi, Bel. Lu jualnya yang aneh-aneh, Bel. Gitu. Oke deh, Pras. Gini deh, Pras. Tapi ngomong-ngomong utang kemarin udah pada dibayar? Belum. Ini bersyukur Bel, punya besti walaupun sudah berhasil tetap utang udah lama nggak beranak. Iya sih, Pak. Berarti nggak riba. Serius, Baik Pak Ustadz. gua sama lu, Bel. Tuh. Terima kasih ya, Pras. Nah, Tapi- sekarang tuh ada dagangan. Nah, ini kasih kepercayaan gue, Pras, untuk Oke. ngurusin dagangan lu lagi deh. Silakan dijualkan aja, Bel. Tapi 100%-nya buat keuntungannya buat gue ya. Lu bantu jualin? Iya. 100% keuntungan. Gimana